Yang pertama menyangkut pernyataan Kapolda Metro Jaya. Dikatakan bahwa pada awalnya tindakan dari aparat kepolisian dalam hal penuntutan itu dilakukan dalam kaitannya penyelidikan terhadap informasi yang diterima kepolisian terkait dengan adanya rencana penggerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Dan oleh karena itu dilakukan penyelidikan. Apa yang dikatakan Kapolda Metro Jaya itu bertentangan dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan makna penyelidikan itu sendiri. Di sini peristiwa dimaksud dengan yang disebutkan itu pengerahan kelompok massa untuk mengawal Imam Besar HRS sampai sekarang itu belum terjadi. Sampai sekarang belum pernah ada pengerahan kelompok massa sebagaimana dimaksudkan oleh Kapolda Metro Jaya, itu sampai sekarang belum terjadi. Oleh karena itu tidak pada tempatnya disebutkan penyelidikan. Kita praktisi, kita akademisi hukum sangat mengerti apa itu maksud penyelidikan. Ketika disebutkan penyelidikan, berarti adalah suatu tindakan penyelidik untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk perbuatan pidana. Bukan. Di situ apakah serah baktek atau bukan serah baktek. Nah, ini belum ada peristiwa pengerahan massa itu. Kenapa disebutkan penyelidikan? Dan berikutnya terkait dengan yang dimasukkan pembuntutan dan di dalamnya pengintip itu termasuk tekanan psikis. Terlebih lagi dilakukan di jalan tol yang bebas hambatan. Jadi adalah wajar dan lumrah apabila melakukan serangkaian tindakan pengamanan oleh para raska yang pada saat itu tidak mengetahui apakah itu aparat polisi atau bukan. Dalam dogmatika ilmu hukum di sini berlaku keterpaksaan sehingga tidak mampu berbuat lain selain melakukan penyelamatan terhadap Imam Besar dan keluarga dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. Kemudian pembuntutan yang berujung penembakan itu justru merupakan tindakan yang menghalang-halangi Imam Besar HRS untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan. Jadi di sini patut diduga tindakan tersebut memang diarahkan agar Imam Besar HRS tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi. Tidak sampai di sini, terdapat kemungkinan besar para pengawal Imam Besar HRS dan yang termasuk yang lainnya akan ditindak sebab melakukan tindakan menghalang-halangi ketika nanti Imam Besar HRS dijemput paksa dan bahkan ditangkap. Karena tidak tertutup kemungkinan ketika hasil gelar perkara dinyatakan Imam Besar HRS sebagai tersangka dapat dilakukan penangkapan. Kenapa? Karena munculnya pasal ujaran penghasutan pasal 160 KUHP itu di tahap penyidikan yang sebelumnya tidak dikenal, tidak ada dalam tahap penyelidikan. Itu yang perlu kita cermati. Pada prinsipnya apa yang disebutkan pertama berarti tindakan kepolisian sebagaimana dimaksudkan oleh Kapolda dalam rangka penyelidikan tidak berdasarkan atas hukum, tidak sesuai dengan undang-undang. Pembuntutan itu adalah kata lain dalam wujudnya tekanan psikis yang berujung penembakan. Penembakan dimaksud tentu ada motif-motif tertentu, ada makna-makna simbolik di balik penembakan terhadap laskar pengawal Imam Besar Habib Rizik Syihab.
Kemudian yang ketiga, menyangkut tuntutan. Penembakan tersebut jelas adalah kejahatan HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, dan bersifat kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Di sini tidak ada alasan penghapus kesalahan atau alasan menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebagaimana masyarakat umum, sebagaimana orang-orang yang telah menyatakan sikapnya, ayat tersebut terhadap kejahatan HAM berat dimaksud diperlukan penyidikan dengan pembentukan tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. Ditegaskan di sini harus pula ada kepastian mengenai tenggat waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Lebih dari itu, harus ada ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi, dan tidak ada kadaluarsa. Oleh karena itu, kami juga menolak apabila terhadap rekan-rekan para syuhada yang selamat dari penembakan itu akan melakukan upaya penangkapan, dibunuh untuk ditangkap. Sejatinya mereka yang selamat dari penembakan itu adalah saksi yang harus dilindungi berdasarkan kekuatan undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban. Jalankan peradilan pidana dengan asas kepastian hukum yang adil, secara imparsial, tanpa ada tekanan, dilakukan secara jujur, benar, dan bermartabat. Kita ini negara hukum, berkali-kali disebutkan, Kapolda menyebutkan, Panglima Kodam menyebutkan, negara hukum berarti tidak ada perbedaan. Kesamaan hukum tanpa memandang siapa saja, equality before law, dan tanpa ada tekanan-tekanan tertentu, tanpa ada hambatan-hambatan tertentu ketika seseorang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya yang menjadi keyakinan dirinya dalam berbagai bentuknya, dalam bentuk sarananya tidak dapat dipersekusi, apalagi dikriminalisasi. Itu adalah kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang hak asasi manusia. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya sekali lagi juga mohon maaf telat mengikuti acara ini karena banyak giat yang harus saya lakukan, dan saya tidak dapat sampai selesai mengikuti acara ini. Semoga apa yang saya dapat sampaikan dapat memberikan pengayaan dan memotivasi bagi umat untuk terus menggelorkan perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bang Abdul Khair. Ini tidak bisa sampai selesai, Bang Abdul Khair. Ya, ini ada. Silakan Bang Didi Utama. Bang untuk Bapak ini. Silakan bisa memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat saudara-saudara, ikhwan akhwat fillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari saya di Bekasi di sini. Cukup menarik bahasannya. Cuma saya masih menunggu narasumber yang lain kayak Bang Munarman sama Bang Novel ya. Begini, sampai hari ini saya melihat berita yang berkembang dari Muhammadiyah dalam melakukan press release, juga NU dalam press release. Jadi kalau saya melihat di sini ada semacam perang opini juga yang berkembang ya. Terus jadi media juga memainkan perannya di sini. Satu ya mungkin tahulah Bang Munarman ya tentang politik media ya. Mana yang berpihak mana, mana berpihak mana. Jadi umat di sini
harus punya pegangan dalam sebagai rujukan informasinya. Tadi di room chat saya tulis langkah konkretnya apa, solusinya. Tadi disebutkan di sini adalah tim pencari fakta. Nah, tim pencari fakta tadi disebutkan juga adalah tim yang independen yang dipilih dan mempunyai tenggang waktu yang hasil laporannya. Nah, di sini juga saya berdasarkan teori yang ada agak pesimis dengan hukum yang ada ya, prosedur yang ada di negara kita. Karena apa? Kalau yang kita lihat, saya dengar wawancaranya matanya Najwa sama ini ya, Bapak Haikal itu ya, emang banyak sandiwaranya kayak gitu. Kita mungkin menceritakan ini secara teori mungkin nggak bisa, tapi merasakan bisa lah kayak gitu ya. Mungkin saya kurang dasar hukum dalam teori-teori hukum, mungkin kurang banyak seperti para ahli, tapi yang saya rasakan itu ya. Mungkin yang langkah konkretnya yang saya usulkan sekarang ya, mungkin salah satunya yang pencari fakta adalah peran media sosial. Mungkin ini kuat-kuatan, tapi peran media yang ini yang kita belum mainkan di sini gitu. Saya lihat baca di Detik ini arahnya dibalikan faktanya. Contoh tadi NU narasinya di press release-nya saya baca mendukung tindakan tegas yang dilakukan Polri, tapi di headline-nya ditulis narasinya NU mendukung tindakan Polri. Nah, itu sekarang udah media memainkan perannya. Belum lagi tadi poin tanggapannya apa Pak Dede? Yang pengen inginkan adalah langkah solusi konkretnya selain tim pencari fakta, apakah ada solusi lain gitu yang bisa apabila ini termentahkan langkah-langkah umat mencari keadilan ini apa gitu. Mungkin itu. Ya. Mohon maaf ya, mungkin moderator bisa nangkap apa yang saya maksud ya. Ya. Oke. Ya, saya sudah menjadi poin ADD ya. Oke. Bisa langsung ditanggapi Bang Abdul Khair, Ustaz Abdul Khair. Ustaz Abdul Khair masih monitor, Ustaz? Wah, terpental dia. Bentar. Wah, terpental beliau. Ya, saya kira poin yang disampaikan oleh Pak Dede Utomo adalah bahwa di tengah upaya untuk mendorong tim gabungan independen pencari fakta, itu seolah-olah ada nuansa pertarungan opini yang sekarang ini tidak bisa dibantah bahwa ada proses untuk mencari legitimasi opini publik di antara dua narasi yang berkembang, dua informasi yang berkembang. Ini adalah latar di antara proses yang didorong untuk agar segera bisa ada tim gabungan pencari fakta. Nanti bisa diurai oleh baik Mas Haris Abdullah maupun Bang Ahmad Husainuddin, tapi ini sudah ada pembicara yang sudah masuk baru, Ustadz Asep Sarifuddin. Saya sapa aja dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Asep Sarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf baru masuk. Ya, antum masuknya heroik sekali itu. Alhamdulillah. Akhirnya bisa masuk ini. Tapi saya yakin ini suaranya kok double ya? Ini suara pantulan dari antum ini, Ustaz. Biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum nyalain nyalain YouTube itu kelihatannya. Ya. Ya, antum masuknya heroik sekali. Masyaallah. Ya, coba dimatikan YouTube-nya. Iya, makanya kok double suaranya. Tapi udah dimatikan. Benar. Feedback Ustadz Asep ini. Ya. Jadi antum nyalain dua-duanya itu.
perangkat Sebentar. HP sama Sebentar. lain dua-duanya. Coba dimatikan satu. Ya, nah, sekarang nyalain coba. Sekarang audionya di mute, di unmute. Ah, sudah ya. Coba sekarang antum bicara, Ustaz. Ya. Nah, sekarang nyalain coba. Sudah. Alhamdulillah ya. Silakan Ustaz. Sekarang bagian antum untuk bisa menyampaikan apa saran harapan terkait dengan. Iya, insyaallah. Alhamdulillah. Coba sekarang antum bicara, Ustaz. Iya. Masih mantul itu, berarti ada dua perangkat itu nyala ini. Gimana? Nah, iya, sudah. Sudah nggak mantul lagi ya? Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Sekarang bagian antum untuk bisa Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti sebentar. Memang kita ini migran digital, Ustaz. Harus sabar. Ya, kalau bisa pakai headset, Ustaz Asep. Kita masih menunggu Ustaz Asep Saripudin ya. Beliau bisa memberikan perspektifnya. Sambil menunggu beliau, saya kira bisa ditanggapi Bang Ahmad Kafiruddin. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dedi Utomo itu, harapan terbentuknya, didorong untuk terbentuknya TGPF di satu sisi, tapi di balik latar perang opini yang sekarang ini berkembang. Seperti apa nanti harapannya? Saya kira kalau masalah opini media itu adalah salah satu teknik ya, bukan strateginya. Kalau strategi besarnya itu kita bisa ambil beberapa perlawanan ya. Pertama, perlawanan hukum. Jadi konteks pembentukan TGPF itu dalam kerangka perlawanan hukum untuk mendorong proses hukum perkara ini. Karena ini tindak kejahatan pidana, maka proses hukum harus didorong. Karena ini menyangkut perkara publik dan kita khawatir jika tidak dibentuk tim gabungan independensi dan hasil daripada penyelidikan tadi tidak memberikan kepuasan publik, kita dorong tim ini tim gabungan gitu, yang independen, yang melibatkan semua unsur termasuk unsur kepolisian. Nah, yang kedua, kita juga bisa melakukan perlawanan politik. Perlawanan politik ini adalah kita mencari dukungan politik, baik yang ada di DPR sebagai wakil kita, termasuk para politisi partai yang bisa menyuarakan hal ini, agar apa? Agar masalah ini bukan hanya menjadi perhatian FPI misalnya, bukan hanya perhatian LSM, tapi juga perhatian para tokoh politik, baik yang mereka dari partai, ada yang di partai politik maupun di DPR, dan juga mereka yang punya kewenangan-kewenangan di otoritas kekuasaan. Yang selanjutnya kita juga perlu untuk melakukan perlawanan publik. Perlawanan publik itu adalah kita memberikan perspektif yang benar sesuai fakta untuk menghilangkan narasi-narasi yang keliru. Jadi kita datangkan kebenaran agar kebatilan ini sirna begitu. Nah, mungkin dalam konteks perlawanan publik itulah kita harus memiliki peran opini melalui media, baik media sosial maupun media mainstream. Tapi saya sekali lagi ingin tegaskan, kalau kita berharap dari media mainstream agak sulit, karena mereka adalah media yang memang ideologinya adalah ideologi kapital, dan tentu saja mereka tidak didesain untuk
perlawanan publik melalui sosial media. Namun sosial media itu juga kita harus didik, publik media, publik sosial media. Terbawa narasi yang hoax gitu, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan itu harus kita proses dahulu gitu. Nah, paling selamat memang kita mengambil pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh yang kalau ada apapun kita punya rujukannya gitu, atau paling tidak mengambil sumber-sumber dari media mainstream sebagai landasan sumber data untuk kita jadikan kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi. Dan saya kira begini, ini bukan soal hari ini ya. Memang boleh jadi ujung daripada proses ini tidak memuaskan kita, tapi ini adalah investasi perjuangan. Jadi kita ingatkan kembali kepada umat Islam bahwa ini bagian dari ibadah kita. Ini adalah bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Boleh jadi hasil kesimpulan TGPF tadi hanyalah kesimpulan yang sumir atau diambangkan atau tidak ada tindak lanjutnya, hanya kesimpulan yang mengambang begitu. Tapi kita persoalannya bukan hanya soal yang ada terindra dengan ukuran-ukuran yang limitatif tadi ya, tapi kita hakikatnya sedang beribadah, mencari ridha Allah, mencari bekal di akhirat. Dan pada saat yang sama ini merupakan investasi yang akan terakumulasi gitu. Lama-lama kan nanti akan menimbulkan satu kesadaran publik yang lebih besar lagi, sehingga itu akan menjadikan semacam kontrol sosial, sehingga kejadian-kejadian serupa ini tidak terulang kembali begitu. Jadi ada proses-proses yang memang punya tujuan jangka pendek, ada proses-proses yang kita lakukan ini punya tujuan jangka panjang. Dan parameter-parameter jangka pendek jika itu tidak terpenuhi, tidak kemudian kita kehilangan target jangka panjang. Dan yang paling penting ada target akhirat gitu loh. Ya tadi yang saya sebutkan ini bagian dari ibadah, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim, tidak boleh ragu untuk menyampaikan kebenaran. Nah ini yang harus kita dorong. Kalau semua masyarakat menyatakan atau menyampaikan kebenaran, akan kesulitan kebohongan itu mendapatkan tempat dan mendapatkan legitimasi. Nah ini yang penting untuk kita dorong. Nah memang perlu diberikan semacam petunjuk ya kepada masyarakat. Tapi prinsipnya begini, asal semua itu sesuai fakta, datanya ada rujukan, tidak boleh ragu untuk menyampaikan kebenaran. Jadi saya ingatkan kembali, ketakutan kita tidak akan mempercepat ajal atau memperpanjang ajal, sebagaimana keberanian kita juga tidak bisa mempercepat ajal kita. Nah, masalah kematian dari ajal kekuasaan yang zalim itu sudah pasti, gitu, sebagaimana kematian kita yang pasti. Cuman waktu kapankah ajal dari rezim yang zalim itu berlaku, yang itu adalah rahasia Allah. Nah ini iman, kembali kepada iman kepada qada Allah. Kalau modal perlawanan kita adalah iman, insya Allah kita tidak mudah kemerungsung, terpancing, melakukan tindakan-tindakan yang justru kontraproduktif. Karena hari ini memang kita dizalimi, tapi kita tidak boleh mengambil tindakan yang justru akan memperbesar kezaliman. Misalkan melegitimasi memang ada radikalisme, melegitimasi bahwa negara dalam ancaman gerakan-gerakan radikalisme. Nah itu yang harus kita hindari. Makanya fokus gerakan kita adalah pemikiran politik intelektual. Tidak perlu gerakan-gerakan fisik, karena itu tidak akan menguatkan perlawanan, justru akan melegitimasi kezaliman. Dan kekuatan fisik, kalau rakyat seberapa besar pun kekuatan fisik rakyat, itu sulit, kecuali tindakan tadi sudah masuk kepada mengarah yang sifatnya publik. Tapi kita tidak begitu, karena kita ini ingin menegakkan keadilan. Maka dakwah saja, bagaimana Rasulullah berdakwah. Oke, Bang Ahmad Hasinuddin. Ya. Iya, soal perlawanan ini kita serahkan Ustadz Asep aja. Kita serahkan ke Ustadz Asep aja soal perlawanan biar ada perspektifnya. Mohon Pak Kamal Hasinuddin, nanti bisa diteruskan, dilanjutkan. Silakan, Ustadz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas keterlambatan baru bergabung. Barusan saya dapat kabar pada sekitar jam 7 lebih kalau di Solo itu sudah waktu Isya. Kalau di Bandung menjelang Isya, saudara kita Ustadz Dr. Muhyiddinillah yang kemarin jadi salah satu pembicara juga di acara ini wafat beliau. Ustadz Muhyiddinillah, Ketua DSKS Surakarta. Ya, Ustadz Muhyiddinillah. Gimana, Ustaz? DSKS Surakarta jam 19 lebih barusan beliau meninggal dunia. Kabarnya gimana beliau, Ustaz? Ya, setelah dirawat di rumah sakit. Jadi sakit, kemudian barusan saya dapat kabar dari teman-teman dari Solo beliau meninggal. Jadi mohon doanya dari para asatidz sekalian, semoga insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diterima segala amalnya, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Nah, selanjutnya terkait dengan tema yang disajikan pada diskusi kali ini, tentu apa yang terjadi pada Habibana PJ Husein Shihab beserta para pengawalnya sampai terjadi korban jiwa ini merupakan keprihatinan yang mendalam, bukan hanya bagi keluarga besar FPI atau keluarga besar Habib Rizik, tapi ini menjadi keprihatinan segenap umat Islam Indonesia, yang mana peristiwa itu terjadi sungguh sangat ironis sekali, di mana berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum FPI, DPP FPI yaitu Bang Munarman, bahwa nyata sekali bahwa kalau kita melihat itu bukan hanya penembakan tapi bisa sampai kepada pembunuhan, bahkan jenis pembunuh itu adalah pembantaian. Kan kalau misalkan kita melihat dari narasi-narasi yang disampaikan bahwa beliau ini kan Habib Rizik ini sedang menghadapi proses hukum, yang mana ini kan dipanggil oleh Polda Metro dimintai kesaksian terkait pelanggaran prokes pada acara di Petamburan, dan kemarin itu kan panggilan yang kedua. Nah, pertama kasus beliau itu kan bukan kasus besar, bahkan ketika dipanggil oleh aparat kepolisian pun itu kan menjadi debatable karena kasus yang sebetulnya itu terkait dengan sudah diselesaikan oleh Satpol PP, di mana ketika pada waktu acara Maulid Nabi dan kemudian acara pernikahan putri beliau dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan meskipun sudah diikhtiarkan agar tidak terjadi pelanggaran, kan sudah didenda 50 juta dan pihak beliau atau pihak FPI pun kan sudah memberikan atau membayarkan denda tersebut, harusnya kan itu sudah selesai. Tapi kemudian aparat kepolisian kan memanggil dan sebagai saksi, sekali lagi sebagai saksi. Nah, kalau misalkan setiap kerumunan itu dipanggil, apakah itu sebagai saksi, maka kan harusnya bersikap adil. Karena keadilan itu untuk semua. Nah, kenapa anaknya presiden yang juga melakukan kampanye itu tidak dipanggil juga? Kan kampanye-kampanye dilakukan oleh partai-partai, termasuk partai penguasa juga di mana-mana kan terjadi. Tapi kemudian tidak dipanggil, dan ini rakyat melihat ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan. Namun terlepas dari itu, kan dalam panggilan itu ada ada batasan-batasannya, kan itu baru panggilan kedua. Dan pada waktu malam itu kan nggak ada kaitan dengan itu kaitannya dengan acara beliau mau menghadiri acara pengajian keluarga. Nah, oleh karena itu maka sangat tidak dibenarkan, apalagi itu dilakukan oleh aparat negara, melakukan penghadangan, terlebih lagi tidak membawa identitas dan menyampaikan bahwa mereka adalah alat negara. Kalau alat negara apa coba korelasinya tengah malam, kemudian di jalan tol, ini kan udah nggak benar. Nah, oleh karena itu maka tentu kita sangat menyesalkan sekali dengan sikap arogansi daripada aparat penegak hukum yang melakukan tindakan yang sangat tidak tepat, tidak manusiawi dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Nah, oleh karena itu maka selanjutnya saya mengajak teman-teman semua dari semua ormas elemen pergerakan Islam,
karena negara tidak boleh kalah oleh oknum-oknum aparat negara yang mana mereka sebetulnya dibiayai oleh rakyat untuk melanjutkan proses ini dengan mendorong kepada DPR, kepada Komisi 3, kemudian juga kepada Komnas HAM agar dibentuk tim pencari fakta yang independen. Juga itu kan diakui bahwa 6 orang itu syahid di eksekusinya kan ini sebagaimana pengakuan pihak mereka dilakukan oleh mereka. Nah ini harus diusut secara tuntas. Nah kalau misalkan ada kesalahan prosedur tentu tidak ada prajurit yang salah adalah komandan. Artinya komandannya harus bertanggung jawab. Nah ini menjadi sebuah PR besar. Nah di sisi lain kan ada yang lebih bermasalah lagi. Jadi kalau misalkan ini juga debatable karena kalau kaitan dengan kerumunan kan banyak juga yang melakukan pelanggaran termasuk anaknya presiden sendiri. Seperti misalkan ketika pada waktu acara di Petamburan atau pada waktu maulid atau pada waktu pernikahan itu ketika dianggap melakukan pelanggaran protokol kesehatan itu kan hanya melakukan pelanggaran pada waktu protokol kesehatan. Itu pelanggarannya bukan pelanggaran yang berat kalaupun itu dianggap pelanggaran. Nah, tapi kalau mengkorupsi dana bansos itu pelanggarannya sangat berat. Coba bayangkan, itu anggota DPR yang kemudian jadi Menteri Sosial. Itu yang jadi Menteri Sosial itu dari partai berkuasa. Bahkan kalau tidak salah ini beliau itu salah satu pengurus. Kalau tidak salah ini kalau salah mohon dikoreksi. Tapi sepengetahuan yang pernah saya baca, beliau itu adalah wakil bendahara daripada partai berkuasa tersebut. Nah ini kan patut diduga apakah dana 17 miliar itu hanya masuk kepada rekening pribadinya atau menyebar ke rekening partainya atau seperti apa, ini yang harus perlu ditelusuri. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan rakyat yang korupsi dana bansos itu adalah Kementerian Menteri Sosial, kader partai penguasa, tapi kenapa yang diuber-uber, yang ditembak itu adalah rakyat yang selama ini justru banyak melakukan aksi-aksi sosial. Kan jelas kalau orang mengkorupsi dana bansos itu bisa dihukum mati itu. Nah seharusnya fokus itu ke situ. Ini Menteri Sosial kan sudah kebangetan. Dia kejahatannya sudah luar biasa. Di tengah pandemi rakyat sedang bertahan hidup untuk bagaimana caranya mempertahankan dalam situasi pandemi ini, dia malah memperkaya diri, mengkorupsi dana bantuan sosial. Nah ini harus dihukum mati, itu adalah Menteri Sosial. Bahkan harus dicari ini apakah dana itu untuk pribadinya juga atau mengalir kepada partai di mana dia berada. Nah kalau sampai ada seperti itu, maka tentu ini bisa jadi dibubarkan. Ini yang justru kejahatan yang luar biasa. Nah kenapa ini tidak dilakukan dengan tindakan yang represif, kalau mau represifan, tapi kepada yang tidak substansi. Nah ini menimbulkan maka pantas banyak opini di masyarakat, jangan-jangan apa yang dilakukan oleh oknum daripada aparat negara tersebut yang melakukan penghadangan bahkan sampai menembak daripada Habib Rizik beserta pengawalnya juga ada maksud lain, diantaranya juga ingin memulihkan kasus besar tersebut. Nah ini kan kalau itu terjadi sangat memprihatinkan. Belum lagi rumor-rumor, kan kita ini ingin menjadi warga negara yang bangga terhadap aparat negara. Kan kalau misalkan TNI sudah jelas ya, TNI itu kan kaitannya bukan Kamtibmas. TNI itu kan kaitannya dengan pertahanan, artinya ancaman dari luar atau yang mengganggu daripada stabilitas yang terkategori separatisme. Jadi dalam protap saja, itu kalau misalkan pelanggaran peraturan daerah, seperti misalkan pemasangan baligo atau spanduk, maka yang menertibkan itu adalah Satpol PP. Bahkan bukan hanya itu, kalaupun ada yang dianggap rawan seperti misalkan eksekusi tanah, maka itu adalah tugas Satpol PP. Adapun kemudian aparat kepolisian, adapun kemudian tentara ketika dia melakukan backup, itu hanya backup saja jika Satpol PP itu tidak mampu, tapi tidak dia yang mengeksekusi. Tapi ini coba sepanduk saja sampai tentara berseragam bawa panser, ini kan apa-apaan gitu, mempertontonkan, dan orang rakyat tidak akan menganggap jagoan. Kalau mau jagoan itu bukan datang menakut-nakuti rakyat, mencabut baligo, itu datang ke Papua, OPM atau kepada gerakan-gerakan separatisme. Nah, itu baru, atau menjaga perbatasan, jangan sampai laut kita dicuri terus oleh Cina, oleh
nelayan-nelayan asing itu yang heroik. Nah, kenapa itu yang tidak dilakukan? Makanya dipertontonkan itu jumawa kepada rakyat, nakut-nakutin, kemudian tidak memperlakukan rakyat sebagaimana mestinya. Nah, ini juga adalah sebuah keprihatinan daripada rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu maka kalau ini terus terjadi, ketidakadilan ini dipertontonkan terus, kemudian arogansi aparat itu terus ternyata tidak juga berhenti, maka ini khawatir akan terjadi konflik yang lebih besar. Karena negara ini lahir kan bukan hanya oleh institusi tertentu, tapi negara ini lahir daripada perjuangan para ulama, perjuangan para syuhada, perjuangan rakyat. Jadi jangan sampai pemilik negara yang sah ini justru diperlakukan seperti pribumi yang ditakuti, dipresur, kemudian oleh pada waktu dulu seperti POC. Jadi berkaitan dengan itu, maka saya ingin menyampaikan terakhir sebagai mukadimah, nanti kita siap diskusi, bahwa atas kasus yang dialami oleh saudara-saudara kita yang insya Allah pemuda-pemuda itu syahid, maka kita minta supaya pemerintah kalau memang tidak menghendaki adanya peristiwa tersebut untuk memberikan sanksi kepada Kapolri dan Kapolda. Jadi kalau misalkan Kapolda dan Kapolri itu sadar diri bahwa prinsipnya dalam militer itu tidak ada anak buah yang salah, maka ketika ada terjadi penembakan terhadap sipil, apalagi itu sampai menimbulkan korban jiwa, maka seharusnya Kapolda Metro dan Kapolri segera menyampaikan pengunduran dirinya bahwa sebagai bentuk tanggung jawab mereka mengundurkan diri sebagai Kapolda Metro dan Kapolri. Saya kira itu sebagai mukadimah. Ya, jazakallah khair Ustaz Sarifudin. Ini sudah ada resign Tuhan Salamah. Dan di antara kita, antara partisipan, kalau nggak salah ini saya melihat ada Ki Haji Lutfi Basori ya. Ki Haji Basori ya. Bentar. Berikan kesempatan Ana Salamah untuk bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan, mungkin to the point saja. Bu Ana Salamah. Oh, tidak ada tanggapan ya? Berarti kepencet mungkin. Sekarang coba saya beri kesempatan kepada Ki Haji Lutfi Basori ya. Saya lihat tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, bisa diberikan gambaran atau arahan gitu terkait dengan apa yang kita bahas sekarang. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf ikuti dari kesadaran rakyat Indonesia. Itu harapan yang penting, bahwa apa yang kita sampaikan di dalam hal-hal yang semacam demikian itu kita mengikuti salah satu dari sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa afdhalul jihad kalimatu haqqin ala sultanin jair, gitu ya. Maksudnya ya, sekian banyak dari jihad fisabilillah itu adalah menasihati penguasa yang tidak bisa berbuat adil kepada rakyatnya. Jadi kita niat kepada dalam hati kita agar semua yang kita lakukan ini niat berdakwah, niat ibadah, sehingga kita mendapatkan fadilah untuk berdakwah, baik itu amar ma'ruf maupun nahi munkar. Sementara itu, karena saya ingin ikut bergabung dengan kawan-kawan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya semua pihak ingin menjadikan Indonesia ini adalah negara yang damai, yang penuh dengan keadilan. Itu saja sementara waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz Lutfi Basori ya, dan memberikan perspektif. Ya, saya kira mungkin awal bisa kembali diberikan semacam preview dari apa yang kita bahas ya, sesuai dengan tema yang kita angkat, mulai dari Mas Haris Sapulia dulu. Seperti apa ini melihat nanti arah ke depan, harapan, dan apa yang kira-kira bisa kita harapkan dari umat ini, dari seluruh elemen-elemen umat ini terhadap masa depan penyelesaian persoalan yang menimpa umat Islam, lebih khusus terkait dengan kasus penembakan 6 anggota FPI yang kabarnya hari ini sudah datang jenazahnya beliau. Semoga saudara-saudara kita dari anggota FPI ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para yang syahid gitu. Insya Allah menjadi bagian dari yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pejuang Islam. Silakan Bang Mas Haris Apulia untuk memberikan preview dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan tema yang kita angkat. Silakan. Masih mute itu. Halo. Iya, silakan. Jadi sorry kalau sering unmute. Ini closing statement saya sekaligus. Saya melihat umat Islam ini baik kali, penyabar luar biasa. Dan pada kasus kali ini juga tampak sabarannya luar biasa. Baik kawan-kawan FPI atau kemudian simpatisan yang keluar FPI juga luar biasa, mereka sabar baik, bahkan kemudian mempercayakan proses untuk mencari keadilan ini pada mekanisme yang ada yang berlaku di negeri kita ini. Bahkan kemudian berharap pada penguasa, pada presiden agar membuat tim independen yang bisa menjembatani antara dua pihak ini, yakni dari pihak polisian dan dari pihak FPI secara khusus. Tapi apakah kemudian penguasa hari ini bisa menangkap niat baik dari keinginan umat Islam ini atau tidak? Kalau mereka selalu pada posisi prejudice, seudon misalnya pada Islam dan langkah-langkah yang ditempuh oleh umat Islam, maka ini tidak akan pernah selesai. Kasus-kasus seperti ini akan terus berulang. Saya pikir kontraksi sosial ini akan terus terjadi, dan kalau intuisi politik saya, rezim ini menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Jadi semakin kasus ini rezim akan banyak melahirkan hero-hero baru, dan pada momentumnya dari suatu saat ini akan bisa menjadi kuburan bagi rezim. Jadi sekuat apapun rezim merasa jadi sangat confident misalkan karena dan memegang alat negara maupun TNI atau jadi alat negara yang penegak hukum atau Polri. Tapi ingat bahwa jadi kekuasaan itu tidak hanya bertumpu pada dua pilar jadi alat negara ini. Jadi ada rakyat dan kita berharap jadi penguasa bisa mengambil satu keputusan yang bijak. Jadi jangan sampai kemudian kepercayaan masyarakat ini atau umat Islam ini kepada dirinya kemudian dipandang sebelah mata. Jadi kalau ini mereka tidak bisa menunjukkan jadi sebagai seorang penguasa yang bisa bersikap adil, maka selesailah urusan. Ini akan terjadi distrust. Jadi akan putus kepercayaan antara jadi umat Islam ini dengan penguasa. Dan
sekalipun kemudian di lapangan juga kita harus akui ada polarisasi. Sebenarnya polarisasi ini kan by design, bukan sebuah jadi persengajaan. Jadi artinya sebuah kasus yang terjadi mengalir itu aja, tapi ada desain yang sengaja polarisasi. Dan kita berharap bahwa persoalan yang dihadapi umat ini memang tidak soal kasus dari 6 orang yang wafat ini ditanggung aparat, tapi ada yang juga lebih besar dari itu, Jadi masalah negara ini jadi lebih besar dari hanya soal 6 orang yang sekarang ini kita melihat sebagai korban dari tindakan-tindakan yang jadi over excessive, saya bilang berlebihan dari seorang aparat. Dan ini harus sekali lagi harus dihentikan. Praktek-praktek seperti ini lazimnya bukan produk yang ada pasca reformasi. Kalau sebelum reformasi mungkin orang jadi mengiyakan, situasinya sudah berbeda. Tapi ini pasca reformasi ternyata kemudian masih banyak muncul dari keadaan-keadaan yang sangat miris. Jadi kalau ini tidak tuntas, jadi bahaya. Jadi tetap kita dorong harus ada, sekalipun ini di take over oleh Mabes Polri, jadi tetap ini harus ada upaya dari pihak keluarga atau dari pihak FPU untuk menuntut keadilan melalui sistem yang ada. Kemudian juga perlu ada lembaga-lembaga imparsial ad hoc, jadi yang juga mencoba investigasi ini. Dan khususnya yang saya pesan pada kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan media, jadi yang mungkin nonton tayang ini, acara ini, jadi jadilah jurnalis yang jujur. Jadi dalam bahasa jadi Ustaz Asep, Nyun Sewu, Pak Yahu, dan Ustaz Ahmad, jadi ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi banyak sekali jurnalis sekarang ini jadi tidak seideal seperti jurnalis dalam doktrin di mana mereka belajar. Banyak yang jadi basar masalahnya. Jadi banyak yang jadi budak dari sebuah kepentingan politik kelompok tertentu, bahkan menjadi budak dari kekuasaan. Jadi mereka mengamplifikasi jadi jadi pandangan-pandangan atau kemudian sikap-sikap penguasa yang menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menyelesaikan masalah dan mengabaikan fakta-fakta real dan rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat banyak. Jadi media juga sangat penting kita ingatkan. Jadi jangan sampai kemudian mereka menjadi membabi buta karena money. Saya pernah mengingat cerita sedikit, misalkan dalam satu kepentingan tertentu kita disuruh bicara, jadi kemudian dikalkulasi. Itu dulu pernah jadi ada kasus seperti itu dan saya juga mengalami. Jadi saya harus bicara, kemudian sejauh mana media itu merespon apa yang saya sampaikan, kemudian itu dikapitalisasi, bisa kemudian menjadikan sumber untuk penghidupan. Ini jadi bagi orang Muslim khususnya para jurnalis yang masih punya iman, tidak seanjing itulah bisa untuk mencari maisha atau penghidupan. Jadi karena kita akan bangun fitnah yang tidak akan ada selesainya ini. Dosa jariah saya pikir kalau fitnah media ini. Kalau kita nggak hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita membohongi masyarakat ini menjadi dosa, jadi jariah fitnah yang tidak akan ada selesainya. Jadi dosa itu akan mengalir terus. Jadi untuk kita. Jadi, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haris. Selanjutnya ke Bang Abdul Khair. Bang Abdul Khair masih monitor, Bang? Bang Abdul Khair masih monitor, Bang? Silakan Bang Abdul. Masih unmute itu, Bang. Masih mute itu. Ini Silakan Bang. bentar ini kabelnya nggak jelas-jelas. Iya. Sabar. Aduh. Mohon maaf, berantakan.
Ya, silakan Bang, silakan. Ya, baik. Sampai hilang konsentrasinya. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa penegakan hukum ya itu harus independen, harus mengedepankan kesamaan di muka hukum. Apalagi dalam penembakan terhadap 6 syuhada Imam besar Habib Rizik ini, inilah extraordinary crime. Ini adalah serious crime, kejahatan hak asasi manusia berat. Tidak dibenarkan dalam keadaan apapun aparat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara-cara yang tidak patut. Kenapa? Karena kondisi yang kita pahami berdasarkan fakta yang kita dapatkan, berdasarkan bukti yang kita terima, anggota laskar itu tidak memiliki senjata sebagaimana dikatakan, ya. Dan juga tidak memiliki kemampuan berhadapan dengan aparat. Seharusnya aparat itu yang bersifat lebih mengendalikan emosinya, sehingga menurut Kiai Asad Ali, mantan wakil BIN, mengatakan penembakan terhadap kaum syuhada itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama disebut ada misi tertentu. Yang kedua, faktor kecerobohan. Ada misi tertentu, inilah yang mesti kita gali. Kalau ada misi tertentu, berarti ada kepentingan tertentu di balik upaya pengintaian dan pembuntutan terhadap Imam besar Habib Rizik Syihab. Pengintaian dan pembuntutan, terlebih lagi pembuntutan di jalan tol dengan tekanan psikis, itu tidak dapat dibenarkan. Itu adalah merintangi kebebasan seseorang. Selain terkena undang-undang HAM, juga terkena undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ya, kita pahami bahwa salah satu aspek etnis itu adalah keyakinan beragama. Nah, Habib Rizik melakukan perjalanan itu dalam rangka untuk pengajian terbatas, pengajian subuh. Berarti ingin melakukan kegiatan keagamaan yang dilindungi oleh undang-undang. Tetapi ada tindakan tertentu yang mengakibatkan ketidaknyamanan yang berujung kepada penembakan, teror. Teror ini tindakan yang tidak dapat dibenarkan juga. Apakah teror ini dimaksudkan sebagai bentuk menempatkan Habib Rizik sebagai lawan politik? Karena teror yang sekarang ini bukanlah yang kali pertama. Ya, kita tahu teror yang pertama itu penembakan terhadap ruang privasi beliau di Megamendung. Selain juga kasus bom mobil pada saat Maulid di Jawa. Itu adalah bagian dari teror. Nah, ada apa penembakan yang dilakukan terhadap pengawal Habib Rizik? Apakah ada pesan tertentu? Tetapi kalau kita simulasikan, apabila mobil tersebut mampu mendekati mobil Habib Rizik, di sisi tertentu pula Habib Rizik dan para pengawalnya tidak mengetahui itu aparat kepolisian. Apakah dapat kita negasikan akan terjadi penembakan terhadap Habib Rizik? Bisa saja terjadi. Nah, kalau terjadi penembakan tersebut, kita tidak tahu
yang melakukan itu. Kita tahunya sekarang disebutkan aparat penyelidik dari Polda Metro Jaya. Fakta mengatakan terjadi penembakan. Kalau seandainya, ini bicara seandainya, penembakan itu terjadi melekat kepada Habib Rizik, siapa bertanggung jawab? Nah, berarti di sini ada tindakan upaya percobaan pembunuhan terhadap Imam Besar Habib Rizik. Percobaan pembunuhan terhadap Imam Besar Habib Rizik. Saya harus mengatakan ini karena penembakan terhadap pengawal Habib Rizik berpengaruh terhadap kedudukan Habib Rizik. Itu satu kesatuan. Nah sekarang harus digali, harus ditelusuri dengan fair, dengan jujur, dengan benar oleh lembaga yang independen, terlepas, terbebas dari kekuasaan, dari campur tangan kekuasaan. Ini yang harus dilakukan. Saya sepakat dengan pernyataan Refli Harun bahwa yang dicari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Saya sepakat dengan itu. Tetapi di sisi lain juga pihak dari Polda jangan mencari kesalahan. Jangan mencari kesalahan dengan kesalahan itu menisbatkan kepada para pengawal Imam Besar Habib Rizik. Ini tidak adil. Siapa yang bisa menyatakan secara jelas, secara teoretik, keilmuan apa itu kesalahan yang dimaksudkan oleh pihak kepolisian? Kesalahan yang bagaimana? Bicara kesalahan itu pembuktian di pengadilan. Itu yang kita kenal dengan mensrea, sikap batin, dengan penggunaan pikiran secara salah, menggunakan pikirannya untuk melakukan tindakan tertentu. Nah ini belum dilakukan apa-apa. Kita sebagai korban, tetapi kesalahan itu ditimpakan ke kita. Tidak bisa hanya sepihak mendalilkan. Saya tidak sepakat dengan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan dogmatika ilmu hukum. Oleh karena itu ya kembali kepada azas, bahwa azas hukum kita adalah reksikasit, gerechtigheid, keadilan, tidak berdiri sendiri, didahului dengan kepastian, tetapi juga harus mengandung maslahat, kemanfaatan, utilitas. Kepastian ada ukurannya. Ketika bicara kepastian berarti bicara legalitas. Pertanyaannya sekali lagi, apa yang menjadi legalitas? Aparat melakukan tindakan pengintaian, memata-matai, pembuntutan. Kalau dikatakan penyelidikan sebagaimana disebutkan tadi, penyelidikan terhadap peristiwa hukum apa? Disebutkan ada informasi penggerahan massa dalam rangka pengawalan Habib Rizik ketika nanti dipanggil pada panggilan kedua sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Itu tidak terjadi sampai dengan sekarang. Belum ada terjadi sampai dengan sekarang, berarti belum ada sahbar fake, belum ada peristiwa pidana. Kalaupun itu ada peristiwa pidana, apakah itu benar-benar mengandung kesalahan dalam bentuk adanya perbuatan melawan hukum? Orang berkerumun demo, orang berkerumun mendampingi, apakah itu bersifat melawan hukum? Ini sama kita katakan, apakah semua orang yang berkumpul dalam maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah perbuatan melawan hukum? Siapa yang berani mengatakan ini? Walaupun di pandemi COVID, siapa yang berani mengatakan bahwa maulid Nabi Muhammad SAW di masa pandemi adalah bersifat perbuatan pidana? Siapa yang mengatakan? Saya tantang, termasuk pemerintah. Kalaupun ada mengatakan itu, apa dasar hukumnya?
Bukankah pembatasan terhadap kebebasan hak asasi seseorang itu harus diatur dalam kekuatan undang-undang, tidak boleh diatur dalam peraturan undangan di bawah undang-undang, dalam hal ini peraturan Menkes dan keputusan Menkes, itu tidak boleh. Nah sekarang aparat penyidik itu mengadakan pembatasan kebebasan bergerak di jalan tol. Ternyata juga tanpa ada alas hak kewenangan dia. Berarti dia melakukan tugas ilegal, tidak berdasarkan hukum kalau disebutkan sebagai tindakan pendidikan. Ini yang harus kita luruskan. Kalau dari awalnya tidak mendapatkan alas hak, maka semua kelakuannya adalah haram di muka hukum, haram di muka hukum, salah di muka hukum. Itu yang perlu kita catat. Kalau disebutkan dalam rangka penyelidikan, padahal belum terjadi perbuatan itu, dalam hal ini pengerahan massa, dan yang tidak terjadi sampai dengan sekarang, berarti itu mengada-ngada. Kalau mengada-ngada tidak berdasarkan hukum, berarti itu haram, salah di mata hukum. Berarti semua tindakannya termasuk itu. Nah berarti ada yang memberikan instruksi, ada yang melakukan koordinasi, ada struktur hierarki. Ini yang harus dikejar dalam proses pencari fakta tim independen melakukan serangkaian tindakan investigatif. Ya kita trauma dengan banyaknya kejadian penghilangan nyawa secara paksa dengan begitu mudahnya atas nama undang-undang, atas nama hukum. Tapi hukum yang mana, undang-undang yang mana? Tidak ada. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kenapa tidak selalu berlaku adil? Kenapa hanya Habib Rizik yang mempermasalahkan protokol kesehatan? Mantu Presiden Jokowi di Sumatera Utara 14 kali melakukan pelanggaran. Anak kandung Jokowi di Solo sama melakukan itu. Semua maulid banyak. Kenapa hanya Habib Rizik? Apakah Habib Rizik melakukan pernikahan diselipkan kepada acara maulid? Sangat lazim berlaku kebiasaan di Jakarta, terutama di Betawi ini, terutama di kalangan Nahdliyin, acara maulid selalu diidentikan dengan nikahan. Karena bulan maulid rata-rata buat nikahan. Di dalam acara pernikahan pasti ada pembacaan kitab maulid. Berarti kalau saya terima yang menjadi sebab yang berpengaruh itu bukan pernikahan itu, dia maulidnya. Nah, apakah berani dikatakan maulid terlarang? Siapa mengatakan berani? Nah sekarang terkait dengan hal ini, kepada keberadaan Habib Rizik dalam urgensi apa masalah protokol kesehatan karena dianggap menyalahi aturan PSBB dalam penyelenggaraan pernikahan di dalam acara maulid itu sampai dilakukan penguntitan, pembuntutan. Apa untungnya? Apa manfaatnya? Apa urgensinya? Tidak masuk akal bagi saya. Kalau masalahnya hanya masalah pelanggaran yang dianggap pelanggaran terhadap PSBB dan atau protokol kesehatan, itu kan hanya pelanggaran sebagaimana dipersepsikan oleh para penegak hukum. Kalau bagi saya tidak ada delik dalam PSBB maupun prokes, tidak ada. Tapi kalau dianggap itu sebagai pelanggaran, kenapa harus dilakukan tindakan-tindakan yang dipersamakan terhadap tindak pidana korupsi, tidak pidana teroris? Kok sepertinya dipersamakan, dianalogikan sama dengan tindak pidana berat lainnya? Ini kan tidak adil. Ya, saya kesempatan ini mengucapkan satu cita yang sudah mendalamnya bagi keluarga korban. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan predikat. Amin. Sebagai
syuhada. Amin. Mereka dengan derajat terhormat. Amin. Dimuliakan oleh Allah, dan ini menjadi motivasi bagi umat untuk selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk menegakkan agama, menjaga kemaslahatan kita berbangsa dan bernegara. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf terkait dengan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Saripudin memberikan closing statement-nya. Saya memandang apa yang terjadi pada Habib Rizik pasca kepulangan beliau ke tanah air itu tidak terlepas dari perjuangan beliau untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi revolusi akhlak yang digagas oleh beliau kemudian menggema, didukung oleh para tokoh lintas ormas, harokah, profesi. Ini bagi pihak-pihak yang tidak terima dengan gagasan revolusi akhlak, maka akan sangat tidak menutup kemungkinan untuk mencoba untuk menghalangi agar revolusi akhlak itu tidak bisa digelorakan dan dilakukan. Nah, oleh karena itu, kami dari Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, yang mana di situ Habibana Rizik bin Hussein Syiar sebagai ketua utama, insya Allah apapun yang terjadi, teror apapun yang diterima oleh Habibana atau para pengikutnya atau kami, tidak akan menyurutkan langkah gerakan kami untuk terus menggelorakan revolusi akhlak. Negeri ini sudah sangat-sangat kritis. Kalau tidak kita segera perbaiki, maka negeri ini akan hancur. Sebelum terlambat, maka kami mengajak kepada segenap pimpinan ormas Islam, segenap pimpinan komponen bangsa, ayo kita bersatu, kita bersama-sama Habibana Rizik bin Hussein Syiar untuk menggelorakan revolusi akhlak. Kita perbaiki negeri ini, insya Allah dengan perjuangan yang istiqomah. 6 orang saudara-saudara kita itu syuhada revolusi akhlak yang akan menggelorakan terus perjuangan. Kalau tahun 65 Arif Rahman Hakim mahasiswa UI menjadi daripada syuhada untuk perubahan. Kalau tahun 98 ada 4 mahasiswa Trisakti yang kemudian menjadi trigger gerakan reformasi. 6 orang pemuda-pemuda yang jadi syuhada ini insya Allah akan menggelorakan derap perjuangan umat Islam Indonesia untuk melakukan perubahan. Insya Allah dalam waktu dekat negeri ini akan berubah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Asep Terbukti. Silakan Bang Ahmad sendiri. Iya. Pertama, jadi semakin urgent mendesak untuk dibentuk tim pencari fakta gabungan, yang akan menghasilkan rangkuman fakta-fakta yang otoritatif dan legitimatif gitu. Jangan sampai ada perbedaan pandangan tadi tidak bisa diselesaikan. Apalagi penyelesaian perbedaan pandangan tentang fakta-fakta yang berbeda tadi diselesaikan dengan ancaman. Sebagaimana hari ini kita mendengar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus mengatakan akan memproses pidana orang-orang yang menyatakan FPI tidak punya senjata. Ini kan cara-cara kolokan, ini tidak dibenarkan hal-hal seperti ini. Tidak boleh aparat kepolisian itu menebar teror dan ancaman. Justru yang benar adalah paparkan data-data, fakta-fakta. Ketika publik kemudian menyimpulkan adanya pandangan tidak ada senjata, itu sangat argumentatif karena memang FPI menyatakan anggotanya tidak membawa senjata begitu. Nah, kalau kita bicara kebohongan, tentu ancaman itu jangan hanya ditodongkan kepada umat Islam. Bagaimana kalau kebohongan itu justru dilakukan oleh aparat kepolisian? Apakah narasi akan memenjara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana tentang menyebar kabar bohong itu juga akan diberlakukan kepada oknum aparat kepolisian? Jadi saat ini justru harusnya aparat kepolisian itu bersikap bijak, justru menurunkan tensi di tengah masyarakat yang hari ini memang wajar mereka marah karena memang tidak ada kejelasan, tidak ada juga penjelasan yang bisa diterima oleh akal mereka.
Yang kedua, selain TGPF yang paling penting memang hadirnya negara. Jadi jangan membiarkan kisru ini menjadi membesar gitu loh. Sampai hari ini saya melihat tidak ada presiden memberikan statement untuk memberikan ketentraman publik, karena bagaimanapun komando dari seluruh alat negara itu ada pada presiden. Gitu. Presiden harus bersuara untuk memberikan ketentraman publik, terutama memberi jaminan bahwa aparat penegak hukum akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Sekaligus presiden menginisiasi mendorong pembentukan tim TGPF ini, tim gabungan pencari fakta ini. Yang ketiga, kepada umat Islam, ini adalah bagian dari ujian keimanan, bagian dari dinamika sejarah umat ini, dan insya Allah di balik kesulitan pasti ada kemudahan, dan nasrullah itu akan turun manakala kita memang sudah tidak bisa mencari pertolongan lain. Sampai mata nasrullah, sampai ala nasrullahi qarib. Dan justru ketika hukum ini tidak berjalan dengan baik, umat ini harus kembali untuk memikirkan hukum yang terbaik bagi bangsa negeri ini apa. Sekali lagi, sepanjang umat ini tidak menerapkan syariat Islam, menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, selamanya nyawa itu akan dihargai murah, keadilan itu tidak akan pernah terpenuhi, kezaliman itu akan merajalela. Bagaimana mungkin kita mengharapkan keadilan kalau kita tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Padahal hukum yang selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala oleh Al-Qur'an itu dilabeli sebagai hukum yang zalim. Bagaimana mungkin kita mencari keadilan dengan penerapan hukum yang zalim? Makanya visi ke depan umat ini harus mengarahkan kepada proses perubahan bangsa ini kepada penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, insya Allah tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan, termasuk 6 saudara kita dari FPI itu Syuhada. Insya Allah mereka telah memenuhi takdirnya, karena bagi seorang yang beriman itu selain ingin mendapatkan hidup mulia dengan kemenangan, juga mulia dengan kesyahidan. Jadi saya kira tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan, bahwa semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang mencatatnya. Yang paling penting adalah bagi kita untuk tetap istiqomah di tengah kehidupan yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan berbagai kedustaan. Insya Allah mudah-mudahan kita dijadikan umatnya Rasulullah yang tetap istiqomah menampaki dalamnya, istiqomah menegakkan perjuangan untuk tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala demi izul Islam wal muslimin. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan kepada para pembicara, Ustaz Asad Tarifuddin, Ustaz Abdul Khair Ramadan, Mas Haris Apulia, Bang Ahmad Kosmudin, dan kebetulan Bang Novel Pamukmin di dalam konferensi beliau, Bang Munarman juga begitu. Insya Allah beliau sedang mengurusi satu kemaslahatan yang penting bersama kita semuanya. Alhamdulillah pada ujung acara diskusi ini, fokus grup diskusi spesial Pusat Kajian Analisis Data sudah kita rampungkan. Semoga ini bagian penting yang kita hasilkan di tengah umat sebagai bagian untuk memberikan pencerahan. Dan apapun yang kita bahas ini sesungguhnya adalah bagian dari memberikan konteks. Ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat, yang dihadapi oleh bangsa. Bagi seorang muslim, tentu kita akan memberikan keyakinan Islam sebagai satu keyakinan satu-satunya, hingga kemudian kita sebagaimana prinsip yang kita yakini, iskariman syahidan, itu mulia dengan menegakkan otomatis syahid di jalan Allah untuk memperjuangkan kebenaran ini adalah sebuah prinsip yang akan kita pegang hingga akhir. Dari saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.